Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya di malam hari yang panas ya sebenarnya, dingin di luar. Jadi terima kasih sudah mau meluangkan waktunya di acara ataupun kegiatan penyuluhan tentang manajemen pakan yang efektif untuk produktivitas ternak yang optimal. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan juga taufiknya kita dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama saling belajar ya. Saya juga baru belajar ini. Jadi kita saling belajar sharing di tempat ini. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir nanti. Amin. Saya ingin menyampaikan tujuan penyuluhan yang akan saya sampaikan ini. Yang mana pasti tujuannya agar Bapak Ibu peternak-peternak pemula itu semakin baik ya ke depannya dalam memelihara ternaknya. Yang pertama ada agar para audiens memahami pentingnya pakan dalam produktivitas ternak. Kemudian mengetahui cara menyusun pakan yang efektif dan juga efisien, mempelajari teknik manajemen pakan yang sesuai dengan kebutuhan ternak sendiri, juga meningkatkan kemampuan peternak dalam memilih bahan-bahan untuk dijadikan pakan yang tepat. Baik seperti itu. Yang pertama, mengapa sih pakan itu penting? Pakan itu sama seperti manusia, makanan itu penting untuk si hewan karena itu adalah sumber energi, sumber protein juga, sumber vitamin, juga sumber mineral yang penting untuk pertumbuhannya. Selain untuk pertumbuhan juga penting untuk kesehatannya. Kemudian pakan yang tidak seimbang itu akan menyebabkan masalah kesehatan. Jadi sebaliknya, jika pakan itu diberikan tidak sesuai porsinya kurang atau dan lain sebagainya, kualitasnya kurang, itu akan menghambat produktivitas ternak, akan kesehatannya juga akan menurun. Kita akan membahas yang pertama adalah jenis pakan. Jenis pakan yang pertama yang paling umum itu adalah hijauan. Umum ya, itu pakan alaminya ternak hijauan. Jadi bukan unggas. Jadi pakan jenis yang pertama ada hijauan. Hijauan itu seperti rumput, legum, juga dedaunan. Biasanya kalau saya pernah melihat di salah satu peternakan, ada peternakan kambing, itu mereka menyediakan pakan daun nangka gitu, untuk kambing. Nah, daun nangka. Kemudian pakan konsentrat. Nah, ini pakan konsentrat itu sebagai pakan tambahan yang mana itu bahannya ada jagung, dedak padi, bisa juga bungkil keledai. Yang mana bungkil kedelai ya. Terima kasih koreksinya. Yang memiliki kandungan energi dan protein yang lebih tinggi dari hijauan. Kalau hijauan itu lebih ke serat untuk hewan. Yang tiga ada suplemen. Suplemen ini sebagai penunjang untuk kesehatan dan juga agar mempercepat pertumbuhan dan juga agar kesehatannya terjaga. Ada vitamin dan juga obat-obatan lah kalau misalnya. Prinsip efektivitas pakan yang kita tekankan di sini adalah yang pertama ada kualitas pakan. Pastikan pakan yang kita berikan kepada ternak-ternak kita itu adalah pakan yang baik, pakan yang berkualitas, dia tidak berjamur, tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak baik untuk ternak. Kemudian porsinya tepat yang saya bilang di awal tadi, jumlah yang tepat. Kebutuhan pakan itu kita harus tahu, disesuaikan dengan bobot hewannya, disesuaikan dengan jenisnya, seperti itu. Kemudian ada jadwal pemberian. Jadi pemberian pakan yang
baik itu ada jadwalnya, misalnya pagi siang. Dan juga tidak hanya waktunya itu yang kita perhatikan, juga kita harus konsisten. Jangan misalnya pagi siang hari ini, besok nggak kita kasih makan lagi, jangan. Karena itu mereka butuh ya. Selanjutnya kita menggunakan teknologi pakan. Misalnya biasanya di peternakan modern itu menggunakan pakan alternatif lagi seperti pakan fermentasi. Selanjutnya kita akan bahas efek manajemen pakan terhadap produktivitas. Yang pertama, efek positifnya dulu. Efek positifnya, jika kita memberikan pakan yang baik, memberikan pakan yang tepat untuk ternak kita, itu akan meningkatkan efisiensi produksi dagingnya, jadi pertumbuhannya lebih cepat, lebih baik. Kemudian produksi susu untuk hewan-hewan penghasil susu. Sebaliknya, efek buruknya jika kita tidak memperhatikan, tidak memanage pakan yang baik untuk ternak, itu akan menimbulkan pemborosan biaya. Di mana pemborosan biayanya yang saya maksud? Karena jika kita tidak memberikan pakan yang baik, jika kita tidak memperhatikan pemberian porsinya, tidak memberikan perhatikan kualitas pakannya, akan menyebabkan penurunan kualitas kesehatan. Tentunya jika ternak sakit memerlukan biaya untuk pengobatan dan lain-lain. Juga hasilnya kurang maksimal. Jadi waktu termakan banyak, hasil panen kita nanti kurang optimal, seperti itu. Ada beberapa tips dalam manajemen pakan agar lebih efektif. Yang pertama, menyusun ransum pakan berdasarkan kebutuhan spesifik ternak. Jadi setiap ternak itu berbeda-beda kebutuhannya. Selanjutnya, memanfaatkan bahan pakan lokal untuk menekan biaya. Jadi kita tidak perlu mengambil, kita sesuaikan saja bahan pakan yang banyak tersedia di daerah kita beternak. Itu akan dapat menekan biaya produksi pakan seperti itu. Misalnya di daerah kita nih banyak kebun kelapa sawit ya, tidak terlalu jauh, masih satu pulau gitu maksud saya. Jadi saya pernah mendengar ada peternak atau pengusaha yang memanfaatkan pelepah kelapa sawit. Biasanya kan kelapa sawit itu ditebang pelepahnya agar pertumbuhannya cepat. Nah, itu dibuang sia-sia. Ada yang melek dan memanfaatkan itu dijadikan bahan pakan ternak. Itu dicincang menggunakan alat tentunya. Kemudian dicampur bahan-bahan tertentu, difermentasi dan diuji cobakan dan juga dicek di lab, itu kandungannya bagus Bapak Ibu. Kita menyesuaikan tempat daerah kita. Selanjutnya, memahami fase-fase penting dalam produksi ternak seperti masa laktasi. Masa laktasi itu masa dimana misalnya nih hewan, misalnya sapi betina setelah melahirkan. Nah, itu dia ada masa laktasi. Masa laktasi itu adalah masa dia memproduksi susu. Kita bisa menstimulasi penghasilan susunya agar lebih baik lagi dengan pakan-pakan yang baik juga tadi. Atau pada saat fase penggemukan. Waktu masa penggemukan itu paling baik tidak pada saat dia kecil, tapi saat dia remaja menuju fase dewasa, seperti itu. Dan juga menyesuaikan kebutuhan nutrisinya. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak. Saya membuka sesi diskusi. Silahkan kalau misalnya Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya. Ada? Perkenalkan, nama saya Andida Zulfa. Saya adalah peternak pemula, umur saya 20 tahun. Nah, jadi tadi kalau disampaikan tentang penyuluhan peternakan. Terus juga disampaikan mengenai bagaimana sih cara pengolahan pakan agar tidak terjadi pemborosan biaya, serta bagaimana agar hasil peternak kita itu optimal. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih, bagaimana sih cara menentukan jumlah konsentrat yang tepat untuk ternak sapi penggemukan? Nah, karena kebetulan itu adalah yang saya lakukan saat ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mbak Nida ya. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali.
bagaimana kita mengatur atau menentukan porsi untuk porsi konsentrat untuk menggunakan sapi ya? Sapi. Jadi kalau misalnya konsentrat, kita biasanya menggunakan rumus 1 sampai 1,5% dari bobot sapi tersebut. Misalnya sapi Mbak Anida 300 kilo misalkan, itu 1%-nya kan 3 kilo per hari. 3 kilo 1 kali pemberi makan konsentrat itu. Jadi konsentrat itu bentuknya bubuk, sudah tahu tentunya kan, dikasih air kemudian. Jadi porsinya 3 kilo, 1 sampai 1,5, bisa juga 4,5 kilo ya kalau misalnya, tergantung usianya juga. Kalau misalnya kita lihat juga apa ya, selain menggunakan rumus yang tadi, kita lihat juga nafsu makannya. Kalau misalnya dirasa itu masih kurang, dimaksimalkan ke yang 1,5% tadi. Demikian. Cukup jelas? Berarti untuk menentukan jumlah konsentrat tadi itu kita harus melihat dari bobotnya serta usianya juga ya, betul. Iya. Terus juga mengenai kita harus lihat juga terkait apa namanya apa sih namanya tadi tuh yang jumlah pakannya tuh, kalau dia apa sih ya nafsu makannya tadi tuh banyak, harus disesuaikan kembali ya. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban. Baik. Saya kira demikian. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saya kira kita semua butuh istirahat. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu, Bapak, semoga sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.